begitu mereka mencalonkan Pak Anies secara resmi, kemudian berkeliling ke antara Indonesia dan sekarang masih berlanjut, mereka mengatakan, para surveyor juga mengatakan bahwa punya efek ekor jas, sehingga elektabilitas Nasdem juga ikut terangkat. Dan itu juga menjadi salah satu alasan rasional mengapa Nasdem stick pada pilihan untuk terus mencalonkan Anies. Loh, Sudirman Said mau bilang selama ini Anies kampanye nggak resmi? Ditulis oleh XRD dari seaworld.com. Pilih kan ada yang mengganggu, izin dicabut dan semacamnya. Ya, ini pernah terjadi dong. tidak sih? Kalau saya melihat itu sebelumnya? risiko. Mereka bermain lebih dulu dari yang lain-lain gitu loh. Dan mohon maaf, ini pun belum pasti. Artinya PKS juga belum. Iya, PKS belum. Demokrat belum. Iya. Itu gimana Bang? Analisanya? Karena Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Bagaimana kalau efeknya, ya kan? Semua massa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu ngelihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur. Bagaimana kalau itu terjadi? Kurang otot apa Nasdem itu dukung Anies loh. Bahkan Nasdem ini rela dimusuhin banyak kaum nasionalis. Tapi ternyata hasilnya malah memalukan partai. Ya, kan memang semangat banget ya Nasdem ini dukung Anies ya. Bahkan Anies belum kelar ya, istilahnya belum jadi mantan gubernur, belum kelar jadi gubernur aja, Anies tuh langsung dicapreskan. Oke, kita langsung saja soal survei Litbang Kompas yang terbaru. Pokoknya elektabilitas terus meroket ke bawah alias nyungsep, sedangkan Ganjar terus meroket naik. Juru bicara Anies Sudirman Said bilang hal itu karena belum digelarnya kampanye resmi. Jumlah yang naik turun kan masih lebar, jadi kita masih punya harapan besar. Ini kampanye resminya belum, masih persiapan, kata Sudirman. Sudirman Said bilang survei tersebut masih mengalami naik turun. Dia menilai Anies masih ada peluang karena provinsi di Indonesia yang luas, itu masih naik turun, tergantung situasi dan jumlah provinsi di Indonesia masih lebar, sehingga masih ada ceruk, kata dia. Alasan dia adalah karena Anies belum kampanye secara resmi, berarti secara tidak langsung Anies selama ini kampanye ilegal, berarti ketahuan kalau Anies yang selama ini terbang ke sana kemari keliling Indonesia adalah kampanye tidak resmi. Ini seolah membenarkan apa Ketua Bawaslu beberapa waktu yang lalu. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyinggung soal safari politik capres ke sejumlah wilayah di Indonesia, padahal ada aturan kampanye sebelum Pilpres 2024, kemudian safari politik, kemudian ada mohon maaf nih, lama-lama kan ono opo iki, ada apa ini, capres itu doang yang keliling terus, kata Bagja. Safari politik harusnya dilakukan di internal partai, karena masa kampanye belum dimulai secara resmi, sehingga tidak seharusnya melibatkan masyarakat di tempat umum, tapi faktanya masyarakat dipancing dengan embel-embel hadiah yang menggiurkan, supaya kelihatan ramai, tiba-tiba itu terbuka umum, kemudian konvoi dan lain-lain. Itu kan rapat terbuka, rapat umum. Itu metode kampanye. Harus apa? Kami harus tegaskan, nggak boleh seperti itu, melibatkan masyarakat, kata dia. Sudirman Said malah bikin Anies kelihatan makin bobrok. Udah bobrok dari sononya, malah bikin blunder dengan ngeles sembarangan. Bagi Anies, aturan mana sih yang tidak boleh dilanggar? Suka-suka dia aja lah. Negara kayak punya keluarganya sendiri. Udah ditegur masih ngeyel. Sudirman Said yang akhirnya secara tidak langsung mengiyakan bahwa Anies melakukan kampanye secara tidak resmi atau langgar aturan atau ilegal. Terserah kalian mau menyebutnya apa. Beda dengan Ganjar yang belum kampanye aja elektabilitas sudah tinggi. Apalagi kalau sudah resmi kampanye, mesin partai dipanaskan dan relawan mulai bergerak. Sedangkan Anies malah sudah keliling-keliling dan koar-koar akan membawa perubahan, kasih hadiah gede-gede, tapi elektabilitas tetap menurun. Apalagi kalau nanti sudah resmi kampanye, alamat bakal makin nyungsep, bisa-bisa amblas ke bawah kayak mobil amblas ke lubang sumur resapan. Catat ya, yang lain belum kampanye aja, Anies udah nyungsep begini. Itu pun kampanyenya tidak resmi. Kacau banget deh. Jadilah masyarakat yang cerdas, jangan mau dibodohi oleh kelompok licik yang hanya mau berkuasa. Sekali berkuasa, rakyat hanya dilepain dan dijadikan batu pijakan doang. Pengibulan demi pengibulan harus dijadikan pelajaran agar tidak gampang dikibuli kelompok ini. Akhirnya akui sendiri bahwa yang dilakukan Anies itu bukan kampanye resmi. Sebelumnya
pakai ngeles segala, silaturahmi lah, safari politik lah, konsolidasi entah apalah, temu kangen lah, meet and greet lah, pokoknya suka-suka mereka. Ngamuk ketika dibilang curi stat kampanye, padahal nyatanya demikian. Kelompok yang suka ugal-ugalan semaunya adalah kelompok yang harus dihindari dan tidak boleh dipilih. Kalau dari awal sudah ketahuan bau-bau curang dan segala cara dilakukan, ujungnya jelas bukan untuk kepentingan rakyat, hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang berdiri di belakangnya. Kayaknya sudah jelas banget pecatan itu sakit hati dan ingin balas dendam dengan berkuasa. Apapun dilakukan bila perlu, tak kenal aturan, main gas ugal-ugalan, tidak pakai rem. Semoga survei itu benar dan harusnya sih benar-benar mencerminkan pemikiran masyarakat terhadap Anies. Ini adalah bukti nyata masyarakat lebih mengenal ketidakbecusan Anies ketimbang prestasi, tapi prestasinya pun receh bukan main. Kesimpulannya, Anies yang sudah safari kemana-mana itu pun masih kalah dengan Ganjar dan Prabowo yang masih santai-santai belum melakukan apapun. Artinya apa? Silakan beri komentar kalian. Ke depan banyak yang perlu harus diselesaikan, harus dikoordinasikan, dan permasalahan-permasalahan yang harus ditangani. Kira-kira pesan saya seperti itu. Heru Budi lantik Sekda baru DKI, ternyata auditor dari BPK, siap bongkar anggaran siluman di era Anies, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sekda dan hari ini juga saya dilantik. Kemudian tugas saya adalah membantu beliau Pak PJ Gubernur dalam rangka mencapai program-program pemerintah daerah dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di DKI Jakarta untuk supaya Jakarta lebih baik. Dengan kelebihan bayar ratusan miliar rupiah, sulit bagi kita untuk tidak curiga bahwa ini adalah bagian dari tindak korupsi berjamaah yang diketahui Anies Baswedan. Terkesan bahwa Anies dan rezimnya all out mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui posisi yang mereka miliki. Terima kasih Anies. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya, bukan dari pencapaian kerjanya, bukan dari kemampuan manajerialnya, bukan dari kecakapan strateginya, tetapi hanya dari wajah dan agamanya. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mendapatkan tantangan untuk mengaudit keuangan pada masa pemerintahan mantan Gubernur Anies Baswedan, usai melantik Joko Agustiono menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda DKI. Hal ini disampaikan pakar komunikasi Emrus Yombing, dikutip dari Warta Ekonomi, Minggu 19 Februari. Ia pun berharap bergabungnya Joko Agustiono dalam pemerintahan Heru Budi Hartono akan membuat pengelolaan anggaran daerah menjadi lebih baik. Selain itu, terpilihnya Joko, kata Emrus, perlu mendapatkan apresiasi semua pihak lantaran latar belakang Joko sebagai auditor akan membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi penggunaan anggaran daerah, baik yang telah berlalu maupun yang sedang berjalan, termasuk mengevaluasi anggaran DKI selama 5 tahun dipimpin Anies Baswedan. Misalnya dalam hal menjadi sorotan publik, yaitu Formula E dan pembelian lahan di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ya, saya setuju dengan langkah PJ Heru yang melantik Joko Agus sebagai Sekda DKI, mengingat rekam jejak beliau memiliki kredibilitas tinggi menyoal audit keuangan. Terlebih Joko merupakan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi Bali sejak 2022. Jadi jelas kalau ketelitian Joko dalam mengaudit keuangan terutama warisan blunder peninggalan era Anies juga akan dibongkar tuntas. Saya pikir hari-hari Anies makin suram setelah meninggalkan kursi Gubernur DKI Jakarta, sebab saat menuntaskan jabatan gubernurnya, ia telah meninggalkan legasi-legasi yang buruk. Ya, secaralah kita tahu bagaimana penggunaan anggaran APBD era Anies yang terkesan serba siluman. Jadi saya pikir kalau hal inilah yang kemudian menjadi perhatian Jokowi sehingga menjatuhkan pilihannya pada Sekda Agustiono yang memiliki kredibilitas terpercaya. Selain itu, terkait predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP era Anies Baswedan selama 5 kali berturut-turut, Emrus mengatakan bahwa ia tidak ingin menduga-duga ada ketidakwajaran karena BPK memiliki cara sendiri dalam menetapkan WTP bagi pemerintah daerah. Tapi ia juga mengingatkan
agar jangan lupa kalau ada pegawai BWK yang kena KPK karena perkara Bupati Bogor soal masalah suap predikat WTP. Artinya, potensi penyalahgunaan relasi kekuasaan itu pasti selalu ada, makanya perlu dilakukan audit. Lebih lanjut, Emrus berharap di bawah kepemimpinan Heru didampingi Joko, kondisi Jakarta akan semakin baik. Misalnya, lanjut Emrus, bagaimana mengoptimalisasi Kali Ciliwung menjadi kawasan wisata dan jalur transportasi air, serta menghilangkan kesan sungai sebagai sumber udara tak sedap, seperti di Grogol waktu itu. Emrus menilai, bagi Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak gampang untuk menentukan dua orang ini sehingga bisa sinergi membangun Jakarta 2 tahun ke depan. Sama halnya ketika Jokowi tidak gampang menetapkan Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN, karena tanggung jawabnya menjadi penuh kepada Presiden. Emrus berharap dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang mencapai 80-an triliun rupiah dalam setahun, dapat melakukan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Ya, semoga saja kolaborasi kedua sosok pilihan Presiden Jokowi ini mampu menuntaskan permasalahan, saling mendukung sehingga pembangunan di DKI Jakarta bisa terwujud sebagaimana dicita-citakan Pak Jokowi ketika dia menjadi gubernur. Terlebih selama 5 tahun terakhir, DKI Jakarta ibarat wilayah antah berantah yang hancur dan penuh kesemrawutan, entah secara birokrasinya ataupun program-program pembangunannya. Semua terkesan terbengkalai karena era Anies yang begitu miris. Apalagi, kan bisa saja nanti ketika Sekda Joko sudah mulai aktif bekerja, ia bakal mengaktifkan mode ninja untuk mengusut tuntas proyek-proyek kelebihan bayar dan anggaran-anggaran siluman yang diambur-amburkan Anies untuk membangun tugu-tugu gak penting itu. Secara publik kan berharap pembangunan keuangan yang berlalu era Anies perlu dibuka ke publik, perlu dievaluasi dan disampaikan ke publik secara objektif dan terang benderang dengan kelebihan-kelebihan bayarnya, biar masyarakat paham kalau ternyata Anies ini selain jago ngibul juga jago memanipulasi keuangan.